Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman mengenai tes CPNS. Jadi kemarin tahun 2019 aku ikut tes CPNS dan alhamdulillah lolos. Nah, di sini aku ingin memberikan tips dan trik supaya bisa lolos tes CPNS berdasarkan pengalaman yang telah aku lakukan sebelumnya. Nah, sebelum ada pendaftaran atau info pasti pendaftaran tes CPNS, jadi sebelumnya aku udah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS, mengikuti pendaftaran ya sebelumnya. Aku mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah mencari tahu kapan ada tes CPNS. Jadi sebelumnya mencari tahu dulu tes CPNS itu kapan sih gitu. Kemudian yang kedua, membeli bukunya, buku CPNS sebelum ada pengumuman pendaftaran. Tuh. Kemudian hal yang selanjutnya aku lakukan adalah berdoa. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya aku berdoa berharap semoga bisa lolos tes CPNS gitu. Jadi kalau berdoa itu jangan mepet pas kita mau tes CPNS kita baru berdoa, jangan. Jadi jauh-jauh hari. Jadi sebelum kalian daftar, ya sebelum kita daftar kita berdoa dulu. Tuh. Karena kita nggak pernah tahu kan doa kita itu akan dikabulkan cepat atau lambat. Jadi setidaknya buat jaga-jaga kita berdoa jauh-jauh hari gitu. Kemudian selanjutnya, tahap persiapan selanjutnya adalah belajar ya. Jadi sebelum ada pengumuman pendaftaran itu, kalau dari aku sendiri ya, karena aku tipikal orang yang emang harus belajar banyak gitu. Di situ aku sebelum ada pengumuman pendaftaran aku belajar, kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya, sebelum ada pendaftaran itu kayaknya aku udah belajar. Ya sedikit demi sedikit sih, nggak banyak juga tapi lumayan gitu. Meskipun belajar habis itu materinya lupa, belajar materinya lupa, tapi tetap aku usahain buat belajar. Kemudian selain belajar, aku juga cari tahu nih siapa aja seniorku yang udah lulus CPNS kayak gitu. Jadi aku kan lulus tahun 2019 ya, di situ lulus kuliah tahun 2019. Kemudian ada pendaftaran tes CPNS juga tahun 2019. Nah, sebelum aku mendaftar itu aku cari tahu dulu siapa nih seniorku yang udah lulus tes CPNS gitu. Kebetulan kak tingkatku tuh banyak yang udah lulus tes CPNS. Jadi aku tanya-tanya gitu ke mereka, kayak gimana sih pengalaman mereka mengikuti tes CPNS itu dari mulai pendaftaran dan lain-lain. Aku banyak banget tanya ke mereka karena prinsipku kayak gini. Kalau pengen sukses maka ikutilah cara-cara orang yang udah sukses sebelumnya. Jadi kalau bisa ya mengikuti gitu. Kalau mereka sukses dengan cara itu ya kita ikuti, tapi ya tidak harus sama plek ya, disesuaikan dengan kondisi kita dan kemampuan kita juga gitu. Nah, itu tadi tahap persiapan ya. Kemudian setelah kita mencari tahu info tentang tes CPNS, daftarnya kapan, kemudian kita beli buku-buku tes CPNS-nya, kemudian belajar, berdoa, terus tanya-tanya temen atau orang-orang yang udah pernah ikut tes CPNS. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Pada tahap pendaftaran ini
Ketika udah ada pengumuman pendaftaran, aku langsung mengecek lowongan formasi yang sesuai dengan background pendidikanku ya waktu itu, dan disesuaikan dengan keinginan. Jangan sampai kita asal milih formasi. Usahakan itu sebelum milih formasi ya, itu kalau bisa disolati istikharah dulu. Karena apa? Pilihan kita belum tentu yang terbaik menurut Allah atau Tuhan kita gitu. Jadi diusahakan sekali buat sholat istikharah. Karena berdasarkan pengalamanku, ketika aku sholat istikharah itu biasanya Allah bakalan pilihan yang terbaik di antara yang terbaik kayak gitu. Jangan asal-asalan gitu. Jadi aku ceritain sedikit ya tentang pengalamanku sholat istikharah. Jadi kemarin itu waktu milih SD itu aku sholat istikharah kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu untuk memilih SD itu. Di situ awalnya aku nggak milih SD yang saat ini aku tempatin. Jadi aku kan guru SD ya, sekarang diterimanya jadi guru SD gitu di salah satu SD. Di situ aku awalnya nggak milih SD itu gitu. Awalnya aku milih di katakanlah SDX dan XDY, XDX dan XDY gitu ya. Waktu itu karena aku pengennya yang dekat dari rumah gitu. Cuman kalau SDX dan SDY itu agak ngelewatin tegangan banyak gitu. Jadi di situ aku sholatin istikharah. Ya Allah, tolong pilihin SD yang terbaik. Kira-kira SDX atau SDY ya yang terbaik untukku gitu. Tapi aku pengennya SD-nya tuh yang nggak terlalu banyak tegangan. Ya Allah, tolong dong pilihin kalau misalnya ada SD lain yang memang lebih baik dari SDX dan SDY. Tolong ya Allah pilihin SD itu yang kalau bisa yang memang nggak terlalu banyak tegangan. Nah, waktu itu aku alhamdulillahnya aku pergi sama temanku tuh delalah atau apa ya namanya, tiba-tiba gitu kan. Aku kan biasanya kalau mau ke kampus gitu kan lewat SD yang saat ini tempatku bekerja kan, tapi aku nggak ngeh kalau itu SD buka pendaftaran gitu, buka formasi, ada formasi di situ, lowongan tes CPNS di situ gitu. Waktu itu kan biasanya aku kalau ke kampus itu kan sendiri gitu ya, naik motor, jadi fokusnya kan ke depan, nggak terlalu lihat samping kanan kiri gitu. Nah, di suatu hari pas ada pendaftaran CPNS itu, setelah aku sholatin istikharah gitu kan, aku lewat SD yang saat ini aku tempatin itu aku sama temanku, aku diboncengin sama temanku. Waktu itu aku menghadap ke SD yang aku daftar itu. Aku lewat di situ, lewatnya aku menghadap ke situ dan aku baru ngeh, oh inilah SD ya gitu. Aku nggak kepikiran sebelumnya untuk mendaftar di situ, tapi tiba-tiba tuh terlintas di otak, wah ini ada SD nih dekat dari rumah gitu, kenapa nggak daftar di sini aja gitu. Waktu itu kayak gitu pikirnya. Terus akhirnya aku coba nanya ke keluarga, gimana kalau misalnya aku daftar di SD itu. Udah aku memberikan argumentasi bahwa SD itu tuh dekat dari rumah, dan kenapa enggak gitu, kalau misalnya ada SD yang lebih dekat dari rumah ya malah lebih enak kerjanya kan gitu kan, daripada milih SD atau tempat kerja yang jauh ya kan, sama-sama belum tentu keterima juga ya kan. Kalau bisa ya kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh gitu, kalau aku mikirnya kayak gitu. Mungkin teman-temanku ada yang menyarankan untuk
milih SD yang pelosok atau kayak gimana yang kira-kira yang mendaftar sedikit gitu. Tapi aku nggak kayak gitu mikirnya. Aku yang penting aku sholat istikharah, aku pengennya Allah yang milihin yang terbaik untukku. Jadi kalau misalnya ada aku pengennya SD deket gitu, aku sholat istikharah gitu. Dan ternyata ya Allah memberikan petunjuknya tuh lewat itu. Jadi aku diboncengin temanku lewat SD itu dan baru tahu, baru ngeh kalau itu ada SD gitu. Padahal sebelumnya juga udah lewat gitu, udah tahu itu SD tapi nggak ngeh kalau itu buka pendaftaran. Nah, dari situ aku akhirnya mendaftar di SD itu. Tapi bukan berarti ketika aku sholat istikharah itu aku udah yakin 100% bahwa aku milih SD itu. Enggak, sama sekali gak kayak gitu. Jadi kalau kita sholat istikharah itu nggak harus melulu lewat mimpi ya, tapi juga bisa lewat kayak kita dimudahkan urusan kita atau kita dibuat yakin sama Allah gitu untuk memilih itu gitu. Nah di situ aku posisinya aku nggak dapet petunjuk lewat mimpi, tapi ya itu tadi lewat kayak tiba-tiba ngeh inilah SD, kenapa nggak milih di sini aja gitu. Nah mohon maaf ya, ini ada suara burung di rumahku, jadi agak ganggu sedikit gitu, maaf. Nah aku memilih SD-nya itu sebenarnya masih agak ragu-ragu sampai pada akhirnya pas pendaftaran pas mengklik tempat pendaftaranku, aku milih formasi ditempatkan di SD mana, itu aku tetap masih ragu-ragu sebenarnya gitu. Jadi tapi aku mematapkan hati untuk memilih SD itu gitu, karena ya gak tahu kenapa pengen aja di SD itu gitu. Terus ini setelah memilih formasi gitu ya kan, aku juga mempersiapkan nih berkas-berkas gitu pas tahap pendaftaran. Nah di sini hal yang cukup ribet ya buatku, karena aku orangnya aku takut banget nggak lolos pendaftaran ya. Dari administrasi itu loh, tahap administrasi itu banyak juga orang yang nggak lolos di tahap administrasi. Jadi kita harus hati-hati banget di tahap administrasi. Untuk tahap administrasinya sendiri aku bener-bener mempersiapkan berkas-berkas dengan sungguh-sungguh gitu. Nah usahakan berkas yang digunakan itu harus lengkap ya, tidak ada kekurangan. Bahkan jangan sampai hanya karena kurang tanda tangan kita nggak lolos gitu, jangan sampai. Karena pernah ada kejadian cuman kurang tanda tangan aja, tanda tangan kita gitu, itu nggak lolos administrasi, itu jangan sampai. Jadi itu bener-bener aku lihat berkas-berkasnya, syarat-syaratnya yang aku perhatiin banget kayak gimana, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang kualifikasi dari pendaftarannya itu sendiri. Untuk mengupload foto dan lain-lain juga aku perhatikan, kayak resolusi dan lain-lain. Pokoknya aku bener-bener harus teliti banget waktu itu, sampai aku tanya sama temanku yang udah pernah ikut atau udah pernah daftar, sampai aku tanya-tanya gimana nih ukuran kertasnya, ininya gitu, sampai aku waktu itu ke
pergi ke tempat panitianya untuk tanya-tanya tentang berkas-berkasnya itu yang bener tuh kayak gimana, karena aku masih ragu-ragu dengan yang diumumkan gitu kan. Karena kadang ada beberapa hal yang pengen aku tanyakan secara rinci gitu, yang dari pengumuman yang sudah disebarkan itu kan, pengumuman pendaftarannya, karena agak sedikit rancu dikit-dikit gitu infonya tentang kertasnya harus ini enggak, harus misalnya F4 atau A4 yang dikirim gitu. Takutnya kan emang sih nggak ada, kayak misalnya nggak ada ketentuan gitu kan, tapi aku takut aja kalau misalnya salah salah kertas, cuman gara-gara salah kertas gitu takut nggak lolos, terus salah apa dikit yang membuat fatal gitu, aku nggak mau. Jadi bener-bener tanyain sampai ke amplopnya, tulisan yang ada di amplopnya itu aku tanyain, ini yang bener kayak gini nggak, yang bener kayak gitu nggak gitu, aku tanya-tanya sampai kayak gitu detail banget. Dan itu agak agak makan waktu yang lama, sampai kalau nggak salah aku tuh daftar di hari-hari akhir gitu loh, akhir pendaftaran, tapi nggak akhir banget deh kayaknya. Nah, usahakan kalau mendaftar itu jangan terburu-buru, jangan terlalu di awal tapi jangan terlalu di akhir juga gitu, lihat sikon lah gitu. Takutnya kalau misalnya di awal nanti itu ada info-info yang, kalau terlalu di awal itu takutnya ada info yang kita nggak tahu gitu loh. Dan kemarin kan waktu aku mendaftar itu kebetulan nggak tahu ya, itu di formasiku itu ada berapa orang yang mendaftar di SD yang aku tuju gitu kan. Kalau tahun sebelumnya itu kan ada infonya, tapi pas tahunku itu nggak ada. Jadi ya nggak apa sih, maksudnya adu bejan ya, atau apa namanya, adu nasib gitu. Tapi ya karena udah aku sholat istikharah, jadi aku optimis aja lah, insya Allah bisa gitu kan. Jangan sampai kita milih formasi asal-asalan, aku suka di formasi ini, aku daftar di sini. Jangan cuman mengandalkan logika aja. Oh, aku bisa nih di sini kayaknya. Jangan cuman mengandalkan logika, jangan. Tapi coba andalkan Allah untuk memberikan kita petunjuk, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita gitu. Oke, itu tadi di tahap pendaftaran. Kemudian sekarang tahap belajar sebelum tes SKD. Jadi setelah tahap pendaftaran itu, sebelum tahap pendaftaran kan aku udah belajar. Nah, di sini setelah pendaftaran juga aku belajar waktu itu. Nah, di sini aku ingin memberikan apa ya namanya, kata-kata yang sering aku tanamkan di otakku begini. Kalau ingin hasil lebih dari orang lain, maka usahanya juga harus lebih dari orang lain. Itu yang sering aku terapkan. Maksudnya sering aku ini kan di otakku, bahwa kalau aku pengen lolos, maka usahaku harus lebih dari sainganku gitu. Karena aku pengen hasilnya lebih dari sainganku kan, maka usahaku juga harus lebih dari sainganku, kayak gitu. Nah, pada saat tahap belajar sebelum tes SKD itu aku mengikuti berbagai macam media sosial. Jadi aku punya WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, itu semuanya aku gunakan untuk mencari tahu informasi tentang tes CPNS. Dari mulai mengikuti akun dari BKN, kemudian akun-akun sosial media yang berkaitan dengan CPNS lah, pokoknya aku ikutin semuanya. Aku masuk ke grup-grup, kebanyakan sih
WA, Telegram sama Facebook yang ada grupnya gitu kan. Aku ikutin di situ, aku masuk di grupnya. Di situ aku mencari tahu tips dan trik dalam belajar untuk mempersiapkan tes CPNS. Nah itu dari grup-grup itu kan biasanya kan akan ada share-sharean tentang pengalaman orang-orang yang udah pernah tes sebelumnya. Mereka biasanya akan memberikan tips dan trik bagaimana supaya lolos tes CPNS itu. Nah di sini aku mau menekankan ini. Kalau kita pengen lolos, kalau kita pengen sukses, ikuti cara-cara orang yang udah sukses, tuh ikuti, tapi disesuaikan dengan kondisi kita ya. Tidak semua cara mereka harus kita terapkan plek sama kayak mereka ya. Nggak harus sama, cuman kan kita bisa tahu lah, oh ini kalau tips dari si dia itu bisa nih aku pakai, cocok nih di aku. Oh tips dari dia nggak cocok, tips dari dia nggak cocok nih buat aku gitu. Tuh kita harus pandai memilahnya. Pokoknya kalau menurutku mencoba tips dan trik dari orang-orang yang udah lolos tes CPNS itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat berfungsi untuk kita bisa lolos seperti mereka. Nah, waktu itu karena aku gabut ya orangnya. Waktu itu aku belum kerja, jadi aku sering banget baca-baca dari Facebook ya kan. Aku ikut grup CPNS. Di situ ada share-sharean tentang pengalaman orang yang udah lolos tes CPNS. Dia itu belajar sehari itu 6 jam. Jadi setiap hari dia belajarnya 6 jam. Dan aku mencoba untuk menerapkan itu. Karena aku pengen juga bisa lolos seperti dia, aku coba terapkan 6 jam belajar sehari 6 jam. Sehari 6 jam, sehari 6 jam kayak gitu. Meski ya tidak bisa sekonsisten itu sih. Kadang juga seminggu belajarnya 3 hari, 4 harinya nggak belajar gitu juga pernah. Tapi aku usahakan untuk aku belajar gitu. Kalau pas males ya emang gimana lagi gitu kan ya, harus nyari semangat biar tetap bisa belajar. Nah selanjutnya ini, usahakan semua materi dari kisi-kisi tes itu semuanya dipelajari. Jangan sampai ada yang tidak dipelajari, karena kemungkinan satu kisi-kisi itu bisa memuat beberapa soal. Coba deh bayangin, kalau misalnya kita sudah belajar banyak materi sesuai kisi-kisi, tapi ada satu kisi-kisi yang tidak kita pelajari, tapi ternyata satu kisi-kisi itu memuat 5 soal misalnya. Nah, kalau kita nggak belajar itu, kita kan rugi 5 soal itu ya kalau kita nggak bisa jawab kan ya. 5 soal itu, bayangin berapa poinnya 5 soal itu kalau kita nggak bisa jawab. Berkurangnya poin kita berapa? Coba. 25 poin. Itu akan sangat menyebabkan kita sangat-sangat rugi. Jadi kalau bisa diusahakan semua materinya kita harus pelajari sesuai kisi-kisinya, kita pelajari semuanya. Waktu kemarin aku tes sih alhamdulillahnya
semuanya aku pelajari ya. Jadi uh, bener-bener harus tuntas semua kisi-kisinya gitu. Nah, ini untuk sumber belajarnya sendiri, aku belajarnya itu dari berbagai sumber. Ada dari buku tadi ya, sebelum ada pendaftaran kan aku udah beli buku tes CPNS itu tadi. Aku udah beli buku cetaknya. Waktu itu sih aku cuma beli satu ya, karena minim keuangan waktu itu, jadi aku beli cuma satu buku aja. Kemudian selain buku cetak, aku juga belajar dari buku PDF. Nah, waktu itu aku dapat buku PDF dari Facebook kayak gitu. Ada yang nge-share. Nah, aku kan ikut grup itu, grup CPNS. Di situ ada yang men-share buku-buku PDF yang berkaitan dengan tes CPNS. Di situ aku download. Alhamdulillahnya dapat banyak ya. Juga dapat dari WA kalau nggak salah ya, WA itu aku juga download. Jadi semua yang nge-share kayak gitu aku downloadin, aku pelajarin kayak gitu, dan aku sesuaikan dengan kisi-kisi kayak gitu. Kemudian selain dari buku PDF, aku juga belajar dari internet, kayak blog-blog kayak gitu juga aku pelajari di situ. Kemudian dari YouTube juga aku pelajari. Kemudian dari WA, Facebook, Telegram, Instagram, di situ biasanya juga ada yang men-share kayak contoh-contoh soal, kemudian jawabannya, cara mengerjakannya di situ. Itu juga aku pelajari. Jadi ya, aku belajar dari banyak sekali sumber. Tapi menurutku kalau dari buku cetak kurang begitu kurang begitu masuk pas tesnya sendiri. Maksudnya apa ya, nggak nyaut gitu loh, apa ya namanya. Kalau dari YouTube itu sangat lumayan kepake pas tes gitu, tapi kalau dari buku cetak nggak terlalu kepake sih menurutku. Nah, selain dari buku, internet, YouTube, tuh aku juga ini sumber belajarnya dari tryout juga. Jadi di sini aku ingin menekankan bahwa kamu mau belajar selama apapun, kalau nggak pernah tryout online yang dijami, kamu mengerjakan dan dijami tuh kayaknya tuh kurang afdol, kurang bagus sih menurutku. Karena ini ya, aku mau bercerita tentang pengalaman orang. Jadi aku di FB, di Facebook itu membaca postingan orang yang kayak gini. Dia bilang gini, aku udah belajar berbulan-bulan, sampai 6 bulan setiap hari belajar, tapi ternyata pas tes aku nggak bisa memanajemen waktu mengerjakan. Dan di situ dia sangat menyesal karena nggak pernah ikut tryout yang di waktu nih. Jadi dia kesusahannya tuh dia nggak lolosnya itu di manajemen waktunya. Karena oke, bener, kamu udah belajar, dia udah belajar lama, tapi kalau nggak bisa manage waktu dengan baik dalam mengerjakannya juga kan ya tetap
ya kan, kayak kurang maksimal aja gitu. Dia gagalnya di situ, kurang bisa memanajemen waktu. Jadi dari situ aku belajar bahwa tryout online itu sangat-sangat penting ya untuk memanajemen waktu, apalagi pas kemarin tes CPNS itu pas SKAD itu kan ada passing grade di masing-masing materi kayak TWK, TKP, terus TIU itu kan semuanya ada passing grade-nya masing-masing. Jadi di situ aku ikut tryout online untuk bisa memaksimalkan, bisa manajemen waktuku mengerjakan ketiga materi itu, ketiga soal itu dengan baik kayak gitu. Jadi harus maksimalkan gitu kan waktunya supaya semuanya itu bisa passing grade gitu, dan aku bisa lolos passing grade-nya dari gitu. Nah, untuk tes tryout-nya sendiri itu aku melakukannya tuh berkali-kali, nggak cuman tryout sekali doang ya. Aku melakukan tryout itu berkali-kali. Jadi yang pertama aku melakukan tryout-nya itu pakai buku gitu kan. Terus aku waktu apa sih namanya? Mewaktuni sendiri pakai HP. Jadi aku stopwatch sendiri pakai HP. Jadi aku waktuni. Kalau misalnya tesnya itu kan 90 soal 100 menit ya. Jadi aku waktuni itu, aku mengerjakan 90 soal, aku waktuni 100 kok 100 menit sih? Iya, 100 menit ya, bener. 100 menit. Jadi 90 soal aku kerjakan dalam 100 menit. Itu ada kali 3 atau 4 kali gitu aku mengerjakan di buku. Tryoutnya tuh sampai 3 atau 4 kali ya kalau nggak salah itu. Pengerjaan tryout buku yang aku waktu ini sendiri. Kemudian aku juga pernah tryout yang di internet langsung gitu, yang di waktu ini langsung di komputer gitu, di laptop atau di HP juga pernah gitu. Itu biasanya aku sesuaikan kondisi, misalnya nih tesnya nanti tesnya pakai ngadepin laptop satu, laptop satu, kemudian pakai mouse gitu, terus kemudian pakai kertas oret-oretan. Itu aku juga menyediakan, kalau bisa tuh disesuaikan dengan tesnya nanti tuh ngadepin ini, disediainnya tuh ini, maksudnya tuh kita pas tryout gitu kita sesuaikan. Jadi karena pas tes itu nantinya cuma dapet satu kertas aja untuk oret-oretan menghitung atau apa gitu, jadi aku juga pas tryout juga pakai satu kertas untuk oret-oretan, pakai pensil juga. Jadi biar terbiasa mengerjakan sesuai dengan kondisi nanti saat tes gitu. Waktu itu aku ikut apa ya, BTW tah apa gitu, tryout online-nya aku ikut. Alhamdulillahnya aku mengikutinya tuh tryout online-nya tuh yang gratis-gratis gitu loh. Jadi karena minim biaya waktu itu, jadi aku ikutnya yang gratis-gratis gitu, yang BTW gratis kayak Ayo CPNS yang gratis itu, yang uji coba gratis, pokoknya kayak gitu, yang gratis-gratis lah pokoknya. Itu aku ada 2 atau 3 kali tryout online yang lewat internet kayak gitu, 3, 4 atau 5 kali gitulah. Jadi menurutku sangat penting tryout yang di waktu nih gitu. Dan alhamdulillahnya ini ya, jadi nilai tryoutku dengan nilai pas tesku itu nggak terlalu beda jauh banget, nggak terlalu. Waktu itu aku biasanya tuh
Em, Kalau tryout itu biasanya dapat nilai tuh maksimal 360-an gitu. Dan pas tes itu alhamdulillah dapet 380-an. Jadi ya nggak beda-beda jauh banget lah gitu. Beda terpaut paling 20, 15 gitu kan. Jadi eh cobalah untuk tryout online gitu. Nah, untuk menjelang tes SKD-nya, nah ini adalah momen-momen yang sangat-sangat penting. Pas menjelang tes SKD, itu hal yang sangat penting adalah FR. FR itu apa? Fight report. Jadi kayak cerita orang-orang tentang tes ya cerita orang-orang yang udah pernah ikutan tes, cerita orang-orang yang sudah melaksanakan tes waktu itu. Jadi sebelum, alhamdulillahnya aku kan enggak tes SKD awal-awal banget, enggak, tapi sebelumnya udah ada yang tes. Jadi aku kalau nggak salah tuh tanggal berapa ya dulu lupa sih, tapi alhamdulillahnya tuh enggak yang hari pertama tes SKD gitu, enggak. Jadi udah ada bocoran-bocoran soal-soal dari orang-orang yang udah tes kayak gitu. Soalnya tuh yang banyak keluar tuh yang ini gitu kan. Biasanya akan dibahas di banyak YouTuber akan membahas tentang FR gitu. Di situ adalah hal yang sangat-sangat menurutku sangat-sangat membantu ya. FR itu sangat-sangat membantu. Aku di situ melihat FR dan kemudian aku pelajari. Dan kalian tahu nggak, sebenarnya tuh aku belajar berbulan-bulan itu sebenarnya nggak terlalu masuk di otak. Sebenarnya nggak, maksudnya gini, sebenarnya nggak terlalu berfungsi di pas tes. Ternyata yang paling berfungsi di tes itu adalah menjelang hari H tes. Jadi di situ aku belajar di YouTube, di Google. Itu aku baru masuk materinya tuh ternyata yang keluar saat tes itu adalah materi yang aku pelajari 2 atau 3 hari sebelum tes. Bayangin deh, aku udah belajar berbulan-bulan tapi yang keluar saat tes itu ternyata materi yang aku pelajari 2 atau 3 hari sebelum aku tes. Tapi nggak apa-apa. Jangan kita, maaf ya ada orang yang nangis. Jadi kalau menurutku ya, dari pengalamanku FR itu sangat penting. Di situ aku belajar dari berbagai, kalau nggak salah yang paling ini tuh YouTube deh. Waktu itu aku kan belum bisa TKP nih ya, TKP kan masih bingung gitu ya. Itu aku belajar malah justru pas hari H-nya. Jadi pas hari H itu aku masih tetap belajar. Waktu hari H tes aku belajar. Kalau kata temanku sih gini, kalau hari H itu jangan belajar, apa ya namanya, merefresh otak lah biar supaya nggak tegang-tegang amat atau gimana gitu pas hari H. Tapi berdasarkan pengalamanku gitu ya, aku tuh kalau tes dulu waktu sekolah itu, kalau tes itu justru kalau belajar materi di hari H pas belum tes itu aku malah masuk materinya di otak gitu. Dan ya, jadi jangan pukul rata semua tips trik dari orang lalu kita ambil mentah-mentah tips triknya, jangan. Tapi kita sesuaikan juga dengan kondisi kita. Jadi ketika ada orang yang bilang tips triknya kayak gini, kita sesuaikan sama kondisi kita. Jadi karena aku menyesuaikan kondisiku, aku kayaknya justru kalau belajar di hari H malah masuk nih materinya gitu. Jadi aku waktu itu
malah justru di hari H aku belajar, dan alhamdulillahnya ternyata sesuai dengan uh, yang aku pelajari pas hari itu gitu, yang keluar di SKD. Ya nggak sama 100%, tapi maksudnya tuh tips triknya tuh masuk di situ gitu, karena TKP kan yang paling penting kan tips triknya ya. Jadi di situ aku terapin dan alhamdulillahnya dapat nilai lumayan lah TKP-nya. Kalau TIU kayak figural kemarin banyak yang keluar gitu kan, ada berapa ya, 6 atau berapa soal gitu. Nah, figural aslinya aku tuh belajar berbulan-bulan, aku nggak, masih belum paham tentang figural itu kayak gimana cara mengerjakannya. Nah, 2 hari atau 3 hari sebelum hari H tes itu aku baru baru bisa, ternyata tuh oh ngerjain figural tuh kayak gini. Itu dari YouTube-nya siapa ya, Em, kemarin aku lupa YouTube, karena aku banyak banget sumber dari YouTube. Jadi nih aku kasih tahu kamu, oke, kamu suka sama misalnya sumber YouTube ini, dia menerangkannya bagus ya kan gini. Untuk mencari FR atau sumber belajar dari YouTube itu kan ada banyak sumber ya. Nah, jangan sampai kita hanya melihat dari satu sumber, misalnya kayak punyanya Viracun atau punyanya dosen Deso aja, jangan. Tapi kita kalau bisa dari beberapa YouTuber itu kita mix and match kan dengan materinya. Ya, yang mana nih yang paling bagus, yang mana nih yang ini, jangan jangan cuman dari satu YouTuber aja. Aku kemarin belajar dari Viracun ya iya, dari dosen Deso ya iya, terus ya siapa, Muhammad Arif atau siapa itu, ya itu juga iya. Kemudian dari siapa lagi ya, banyak, aku kayak nggak salah tuh sampai 6 atau 7 YouTuber itu aku ikutin, aku belajar dari sumber-sumber YouTuber itu tadi. Jadi jangan cuma satu ya, tips trikku kayak gitu. Kemudian ini, jadi ketika kita melihat FR yang beredar di sosial media, dari YouTube dan lain-lain, itu kita kalau bisa dirangkum ya FR yang keluar itu, dan kita bener-bener pelajari, karena FR itu sangat penting juga dan sangat-sangat membantu sekali gitu. Cari tahu juga cara cepat untuk mengerjakan FR tadi, untuk mengerjakan tes. Nah, ini nih, ini juga sangat penting. Jadi di sini kayak gini misalnya, ada kata-kata yang bunyinya kayak gini: kerja keras akan kalah dengan kerja cerdas. Jadi iya, sama-sama bisa mengerjakan misalnya, tapi yang satu mengerjakannya lama, yang satu mengerjakannya cepet. Nah, di tes SKD kita itu waktunya terbatas dalam mengerjakan. Kalau bisa cari cara cepatnya untuk mengerjakan gitu. Kemudian pokoknya cari tahu lah tips triknya mengerjakan secara cepat, secara bener itu kayak gimana gitu. Kemudian selain itu ya, pas mau tes SKD itu kalau bisa diusahakan minta doa ke ortu dan orang-orang terdekat gitu, supaya bisa lolos kayak gitu. Oke, itu di tes SKD. Pas waktu tes SKD itu oh ya, ini juga penting banget nih. Kebanyakan orang-orang akan bilang seperti ini pas dia mengikuti tes. Biasanya dia akan kayak gini: kalau memang rezekiku ya nggak bisa aku dapet. Pas kalau emang rezekiku ya itu bakalan bisa aku dapat, kalau enggak ya enggak gitu kan. Itu semuanya tergantung sama Allah kayak gitu. Ada kata-kata kayak gitu kan.
kalau bisa jangan terlalu memegang kata-kata itu. Jangan terlalu. Maksudnya apa? Ketika udah memegang kata-kata itu, menurutku ya, kalau kita terlalu mengandalkan kata-kata itu, nanti akan buat kita jadi pesimis, jadi kayak bukan pesimis ya, tapi lebih ke males gitu buat usaha maksimal. Kalau emang rezeki ya nggak akan kemana gitu kan. Itu justru akan membuat kita jadi kayak usahanya kurang maksimal. Jadi kalau bisa aku harus usaha maksimal dulu. Untuk masalah hasil nanti biar Allah yang tentuin gitu aja. Pas hari H, pas tes itu ya udah kita pasrah, tapi tetap usaha harus maksimal. Kalau bisa harus bisa lolos gitu. Oke. Itu pas tes SKD. Kemudian setelah tes SKD selanjutnya kan ada tes SKB nih ya kan. Untuk tes SKB-nya sendiri akan aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi silahkan disimak di video selanjutnya. Oh iya, ini aku mau ngasih kalian semangat juga untuk berjuang dalam meraih cita-cita kalian untuk menjadi PNS ya. Di sini aku ingin menekankan bahwa yang muslim ya, kebanyakan biasanya survei membuktikan bahwa bukan survei yang membuktikan ya apa, tapi aku biasanya melihat mensurvei orang-orang yang ikut tes CPNS itu biasanya mereka kebanyakan sholat tahajud, sholat duha. Itu kalau nggak salah presentasinya tuh 70% atau 80% dari orang-orang muslim yang tes CPNS, yang ikut tes CPNS itu biasanya sholat tahajud dan sholat duhanya dilaksanain. Sedangkan untuk yang keterima itu paling kisaran 30% dari orang-orang itu. Itu cuman hitunganku sendiri ya. Kalau dari aku lihat dari teman-temanku misalnya, aku kan suka ini apa namanya, melihat kayak gitu. Misalnya jam 3 malam nih, aku lihat di story WA teman-temanku gitu, aku intipin kayak gitu, siapa nih orang teman-temanku yang ikut tes CPNS yang jam segini dia bikin status. Biasanya kan kalau jam segitu bikin status, dia biasanya sholat tahajud gitu ya. Aku lihat, ternyata tuh banyak temenku yang sholat tahajud gitu. Kemudian sholat duha juga. Dan di Facebook juga ada banyak curhatan orang-orang yang bilang kayak gini, aku udah sholat tahajud, udah sholat duha, tapi tetap aja kalah, tetap aja nggak lolos tes, nggak lolos passing grade kayak gitu. Banyak orang yang mengeluh seperti itu. Dan jadi di situ aku menilai bahwa oh ternyata banyak ya yang sholat tahajud dan sholat duha kayak gitu. Nah, karena kita ingin hasil lebih dari orang lain, karena kebanyakan udah sholat tahajud, sholat duha ya kan, mereka yang tes CPNS, maka kalau kita pengen lebih dari mereka, usahanya juga harus lebih kan, kataku ya kayak gitu. Jadi diusahakan ya ibadahnya dilebihkan dari orang lain. Kalau mereka sholat tahajud dan sholat duha, maka kita lebihkan di sholat sunnah yang lain. Kayak kita juga sholat tahajud dan duha, tapi kita juga
misalnya sholat qobliyah ba'diyah, uh, sebelum sholat fardu, sudah sholat fardu kayak gitu kita sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga, kemudian sholat berjamaah juga, kemudian sedekah dan lain-lain kayak gitu. Oke, semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.